Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Saudara dan saudari, Injil hari ini adalah salah satu yang sangat kita kenal. Injil hari ini adalah kisah penampakan malaikat kepada Maria dan pewahyuan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Saudara dan saudari, setiap kali saya mendengar atau membaca Injil ini, saya bertanya-tanya bagaimana reaksi Maria terhadap penampakan malaikat, dan terlebih lagi bagaimana dia bereaksi terhadap pemberitahuan dari malaikat bahwa Maria akan memiliki seorang anak. Lukas berkata bahwa Maria sangat terkejut dengan berita malaikat itu. Apa maksud semua ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang akan dia katakan kepada Yosef? Ini terlalu fantastis untuk dipercaya. Apakah dia akan mempercayainya atau menolaknya? Saudara dan saudari terkasih, tempatkanlah diri Anda pada posisi Maria. Bagaimana reaksi Anda? Namun entah bagaimana Maria bisa mempercayai Tuhan dan dia setuju. Saya percaya bahwa itu adalah berkat hubungan pribadi Maria dengan Tuhan yang memungkinkan dia untuk percaya dan mengatakan ya untuk apa yang Tuhan panggil dari dirinya. Saudara dan saudari, Maria pasti mempercayai Tuhan dalam segala hal, bahkan dalam situasi yang nyata dan menakutkan ini. Dan bagaimana dia menjelaskan situasinya kepada Yosef? Apakah Yosef akan marah dan terhina? Apakah Yosef akan menolaknya? Namun Maria harus menceritakan hal ini kepada Yosef. Jika tidak, Yosef akan menarik kesimpulannya sendiri, dan secara alami
Yosef percaya bahwa Maria telah bersama pria lain. Saudara dan saudari, bayangkanlah badai emosi yang pasti dialami oleh Maria muda ini. Kadang-kadang Yesus memberi kita situasi sulit atau menyakitkan yang menimbulkan badai emosi di dalam diri kita. Bagaimana kita menanggapinya? Apakah kita marah, takut, atau cemas? Atau apakah kita kemudian menjauhkan diri dari Tuhan? Jika demikian, apakah kita bekerja dan berdoa untuk mempercayai Tuhan dan juga untuk mengatasi rasa takut dan amarah kita? Saudara dan saudari, akhirnya apakah kita menjadi percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan bahwa Tuhan akan membimbing dan memberkati kita? Kita perlu tetap berpijak kepada Tuhan yang kita kenal dan kita percayai. Jika kita melakukan hal ini, maka kita benar-benar dapat percaya bahwa kita memiliki anugerah, kekuatan, dan kepercayaan yang kita butuhkan. Ini akan memberi kita kedamaian. Tuhan akan memberi kepada kita kedamaian. Saudara dan saudari, pada hari ini kita mohon Maria untuk mendoakan kita. Maria akan berjalan bersama kita juga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan,